sampai saat ini kita tahu bahwasannya Dia menyertai kita dalam segala hal. Apapun yang kita alami masa-masa yang terakhir ini saudara, tetaplah kita mengucap syukur, sebab kita tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan hari ini kita beribadah, kita sehat, kita diberkati, semua karena berkat penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kita akan beribadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ke seluruh hidup kami adalah atas keterlibatan Tuhan, sehingga kami diberkati, kami sehat, kami kuat. Dan hari ini juga kami mau Tuhan menyenangkan Engkau untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk terima pujian sembah dari umat-Mu. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami, urapi kami Tuhan, sehingga sepanjang hari ini Tuhan kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Engkau suka umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan, dan kerinduan hati-Mu Tuhan, banyak orang berbondong-bondong mencari wajah-Mu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, kami berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, Tuhan mendekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hati, berseru,
syukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan Raja yang perkasa, Raja damai. Kami mengucap syukur bersama kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Semua mahkota di dunia akan kulepaskan, sebab hanya kemuliaan-Mu lah Tuhan yang kami rindukan setiap hari dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih mulia selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat kepada semua yang memanggil-Mu Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku Kau yang layak, 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 Kau yang layak disembah. Haleluya. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak digayat. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan Kau yang layak, Kau yang layak.
atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Sehingga kami ada karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Apapun situasi keadaan kami pada hari ini, namun bagi kami mendengar firman itu sesuatu yang penting. Itu yang kami rindukan, itu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Karena kami tahu ketika kami mendengar iman, mendengar firman, maka iman kami akan hidup. Ketika kami mendengar firman, maka iman kami akan makin kuat. Ketika kami mendengar firman, maka kepercayaan kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama akan makin nyata. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua yang mendengar dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali kita dalam ibadah online kita. Kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mendengar firman meskipun dalam situasi online, situasi yang sangat membuat kita semuanya geraknya terbatas, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan kata firman, segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Kita berharap waktu virus corona di muka bumi Nusantara ini segera cepat berlalu, ya. Pada kali ini saya akan bicara tentang keluarga sehat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya bicara keluarga, apalagi di belakangnya ada keterangan sehat, saya sedang tidak bicara antara tubuh yang sakit lalu pergi ke dokter atau pergi ke medis, dicek, diperiksa atau dirawat. Bukan itu saya maksud bicara keluarga sehat. Tapi kali ini saya akan bicara keluarga sehat. Saya mulai dari nats yang saya ambil dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Injil Matius pasal ke-19 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila bicara tentang keluarga, maka kita harus mengerti dulu apa itu keluarga. Berdasarkan pengetahuan saya yang saya baca, saya temukanlah gambaran tentang sebuah keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok atau sekumpulan orang yang hidup secara bersama. Saya ulangi lagi, keluarga adalah suatu kelompok atau sekumpulan orang yang hidup secara bersama serta mempunyai ikatan darah atau perkawinan sehingga menjadi suatu unit terkecil yang ada di dalam masyarakat. Jadi dari keterangan ini Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga adalah sebuah perkumpulan yang diikat dengan perkawinan. Dan keluarga adalah bagian yang terkecil yang ada di dalam masyarakat. Tentu kali ini saya akan membahas tentang keluarga sehat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita berpikir menggabungkan dua pribadi yang berbeda latar belakang, dua pribadi yang berbeda budaya, dua pribadi yang berbeda didikan antara orang tua dan
ayah dan ibu maksud saya, terhadap seorang pribadi, apakah itu pria atau wanita, yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan adalah sebuah sesuatu yang sudah terbentuk sekian lama, sehingga terbawa menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah style atau model kehidupan seseorang, sehingga ketika dua pribadi disatukan, maka akan ditemukan atau akan menemukan kesulitan-kesulitan untuk merubah kebiasaannya menjadi sebuah kebiasaan bersama. Latar belakang yang dipengaruhi oleh budaya didik. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan sikap keras dan disiplin, sehingga anak itu terbiasa dengan style keras dan disiplin. Tapi ada juga orang tua yang mendidik anaknya tidak keras dan tidak terlalu disiplin, sehingga anak itu bisa menjadi tumbuh dengan gaya yang sudah dididik, diajarkan oleh orang tuanya sekian lama. Dua gambar yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda akan dipersatukan dan menjadi sebuah keluarga, itu tidaklah gampang. Butuh kerendahan hati untuk bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan, apa sih gambaran keluarga yang sehat itu? Yang saya maksud dengan keluarga sehat adalah suatu kondisi atau keadaan keluarga yang baik secara iman, fisik, mental, sosial. Yang kemudian terciptalah sebuah keluarga utuh yang hidup dengan normal, dengan norma-norma sosial, dengan norma-norma firman, dengan norma-norma yang sudah ada di lingkungan, di budayanya, di sukunya. Sehingga itu mereka membangun sebuah interaksi atau hubungan antara suami dan istri. Kelak nanti mereka punya anak, antara orang tua dan anak, atau sebaliknya antara anak dan orang tua. Dan kalau anaknya lebih dari satu, antara abang dan adik, atau adik dan abang, atau antara kakak dan adik, atau adik dan kakak, itu akan terjalin sebuah interaksi hubungan sosial di antara mereka yang begitu dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama. Bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang sehat? Itu pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Supaya setidak-tidaknya kita punya gambaran, punya pemahaman bagaimana sih keluarga yang sehat itu. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajarin, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita milikin, yang perlu kita lakukan supaya sampailah kita kepada keluarga yang sehat. Langkah yang pertama, kalau kita ingin membangun keluarga yang sehat, maka keluarga itu atau pribadi demi pribadi, masing-masing pribadi punya komitmen yang kuat. Apa itu komitmen, Pak? Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian, baik kepada dirinya sendiri, mau kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu komitmen adalah saudara-saudara perjanjian atau keterikatan kepada diri kita, juga kepada orang lain, atau yang disebut pasangan kita. Karena kalau
masing-masing dua pribadi yang berbeda, latar belakang budaya, didikan, latar belakang ekonomi, latar belakang status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, itu perlu sesuatu yang namanya komitmen yang kuat untuk bisa dibangun atau membangun keluarga yang sehat. Karena merubah sesuatu itu tidak gampang. Kita membalikkan telapak tangan saja butuh waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk membangun sebuah keluarga yang sehat, maka kita harus punya komitmen yang kuat. Saya mengutip sebuah pernyataan yang diucapkan oleh seorang filsuf China namanya Lao Tzu. Saya mengutip hal ini, Lao Tzu bilang begini, bahwa sangat dicintai oleh seseorang memberikan Anda kekuatan. Jadi kalau seseorang mencintai kita, itu kita mendapat kekuatan. Sementara mencintai seseorang secara mendalam memberikan Anda keberanian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Komitmen membutuhkan cinta yang saling timbal balik, bukan sepihak. Timbal balik itu saya cintai kamu, kamu cintain saya gitu. Ternyata untuk membangun sebuah komitmen dibutuhkan cinta atau saling mencintai. Maka dasar pernikahan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya dasarnya adalah cinta atau kasih yang tulus dari hati untuk mencintai pasangan kita. Kalau orang menikah dasarnya bukan cinta, sebut saja dia dasarnya adalah menyukai orang karena sesuatu ada pada orang itu. Sebut saja harta, sebut saja pangkat, sebut saja karirnya, sebut saja ya uangnya, sebut saja kecantikan dan kegantengan. Suatu hari nanti akan muncul kekecewaan. Kalau orang membangun dengan dasar mencintai, apapun keadaan, orang itu bisa terima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar yang terpenting di dalam sebuah komitmen, di dalam kita membangun komitmen adalah saling mencintai. Dan bukan semak dicintai saja, tapi tidak mencintai. Itu tidak akan pernah kuat. Bangun komitmen. Dengan komitmen itulah kita bisa menerima apa adanya pasangan kita. Dengan komitmen itulah pasangan kita bisa menerima apa adanya. Terimalah aku apa adanya. Itu sebuah gambar. Orang komitmen, Bapak Ibu Saudara, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terasut, tidak akan mudah terpengaruh, tidak akan mudah digoyahkan. Karena sudah punya komitmen, masing-masing sudah punya komitmen. Maka ketika komitmen sudah mulai ditanamkan, komitmen menjadi sebuah pegangan, saya percaya keluarga itu akan sehat. Jangan membangun keluarga tanpa sebuah komitmen. Karena kalau tanpa komitmen, maka tanpa juga cinta atau kasih di dalamnya. Karena membangun sebuah komitmen
harus dasarnya kasih, saling mencintai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Alkitab berkata berbunyi seperti ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menyatukan, saya ulang kembali, menyatukan dua pribadi dalam sebuah ikatan tidaklah gampang. Apalagi Alkitab berkata demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Orang yang sudah dipersatukan itu memang fisiknya dua. Tapi saudara-saudara, dia sudah menjadi satu kesatuan dengan pasangannya. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Walaupun secara fisik memang tetap kelihatan dua. Makanya Tuhan dengan tegas, jelas berkata seperti ini. Jadi mereka yang sudah mengikat dalam sebuah pernikahan, Allah itu tidak mengizinkan mereka melakukan sesuatu yang namanya perpisahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang sehat? Teruslah bangun komitmen. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya keluarga kita itu sehat, keluarga kita itu kuat, keluarga kita itu keluarga yang benar-benar dibangun dengan keseriusan, dengan cinta, dengan komitmen. Banyak orang tetap ada keluarganya. Tetap bertahan, namun di dalam bertahan cinta sudah tidak ada. Tetap keluarganya ada, namun di dalam bertahan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan pun sudah tidak baik lagi. Sudah bisa ranjang. Itu hanya istilahnya menampilkan statusnya keluarga, tetapi secara fungsi di dalam saling mencintai, dicintai dan mencintai itu sudah enggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan komitmen. Karena dengan komitmen itu kita punya tekad, kita punya prinsip, kita punya sesuatu yang diikatkan dalam pernikahan. Orang kalau punya komitmen, apapun keadaannya, dia akan tetap menerima pasangan. Apapun keadaan keluarganya, dia tetap mencintai. Mungkin kaya belum, tapi kalau berdua bersama membangun sebuah komitmen, itu akan semakin kuat. Saling membantu, saling mengingatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai engkau tidak punya komitmen dalam keluarga. Saya pastikan orang yang tidak punya komitmen dalam keluarga, keluarga itu tidak sehat. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sehat? Tentu selain kita harus punya komitmen, karena ketika kita membangun komitmennya salah satunya adalah saling mencintai, bukan cuma hanya dicintai, maka sisi lain daripada kita membangun keluarga yang sehat adalah memiliki penopang yang sehat. Apa yang saya maksud dengan penopang yang sehat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Pada bagian ini saya menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan penopang yang sehat. Yang pertama, keluarga yang sehat adalah keluarga yang punya iman yang bertumbuh. Bagaimana iman bisa bertumbuh dalam keluarga Bapak Ibu Saudara adalah banyak cara. Setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang yang sudah setia, percaya kepada Kristus. Iman bisa bertumbuh melalui pendengaran akan firman.
seperti mereka membangun mezbah keluarga. Di dalam keluarga ada mezbah keluarga. Itulah yang nanti menjadi penopang keluarga. Sebab manusia ketika punya masalah, biasanya manusia mencari solusi. Tetapi ketika orang sudah membangun mezbah keluarga, cara mencari solusinya berbeda dengan orang yang tidak membangun mezbah keluarga. Orang yang sudah membangun mezbah keluarga mencari solusinya, yang pertama mereka akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Setidak-tidaknya mereka berdoa bersama untuk meminta petunjuk atau untuk mencari solusi atas persoalan ini. Jadi kalau imannya bermasalah dalam keluarga, tidak ada mezbah doa atau tidak ada doa bersama, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memulainya dari sekarang. Karena ketika kita membangun keluarga, kita perlu ditopang hidup ini. Salah satu yang menopang kita adalah iman kita melalui mezbah keluarga. Di samping kita melakukan mezbah keluarga, ayo keluarga harus juga setia beribadah. Hal yang paling baik dalam ibadah adalah bersama di satu tempat supaya mengalami pertumbuhan dan mendapat makanan rohani yang bersama juga. Ya, tidak salah orang beribadah, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan dan berkat yang sama. Ayah di gereja A, ibu di gereja B, anak di gereja C. Itu tidak salah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang menjadi persoalan dari ketiganya itu adalah mereka tidak mengalami pertumbuhan iman yang sama. Tapi kalau ketika seorang ayah, seorang ibu dan anak-anaknya ada dalam sebuah komunitas gereja, bertumbuh bersama, dengar firman yang sama, maka mereka akan mengalami pertumbuhan iman dan rohani yang sama juga. Jadi kalau sama-sama bertumbuh dengan kualitas yang sama, dengan iman yang sama pertumbuhannya, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keluarga itu tidak terjadi kepincangan. Sama-sama punya dasar, sama-sama punya berkat yang sama-sama bisa kuat, sama-sama bisa bertumbuh karena dengar firman dari sumber yang sama. Jadi mari membiasakan diri memberi waktu bersama-sama. Supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengalami pertumbuhan iman yang sama. Berilah waktu sejenak saja, tidak usah lama-lama. Tapi asal itu dilakukan bersama dengan keluarga. Berilah waktu untuk beribadah bersama-sama. Kesampingkan dulu persoalan bisnis, kesampingkan dulu persoalan arisan, kesampingkan dulu persoalan apapun namanya saudara-saudara. Yang penting kita bisa bersama-sama beribadah di dalam sebuah gereja. Supaya apa? Supaya sama-sama kita dapat berkat yang sama. Penopang yang lain Bapak Ibu Saudara supaya kita punya keluarga yang sehat adalah kasih yang tulus. Kepura-puraan pada manusia itu ada, bukan tidak ada. Pura-pura cinta, pura-pura sayang itu ada. Tapi namanya kasih yang tulus, itu biasanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan akan mampu menerima pasangannya atau pribadi lainnya apa adanya, bukan ada apanya. Beda ya, apa adanya dan ada apanya. Itu beda. Jadi kalau kasih kita sudah kita bangun dengan ketulusan hati, maka itu akan bisa menopang sehingga kita bisa tetap mempertahankan keluarga yang namanya keluarga yang sehat. Cinta yang tulus tidak bisa dibayar dengan apapun. Cinta
Cinta yang tulus tidak bisa diukur dengan apapun. Namanya tulus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti saya sudah sampaikan di awal tadi tentang sebuah komitmen, di dalam komitmen ada unsur saling mencintai. Semakin kita lama, semakin kita menjalani keluarga dengan baik, semakin kita membutuhkan kasih. Kalau kita mengikuti seminar ini bisa digali lebih dalam lagi, bisa lebih pemaparannya bisa lebih mengembang dan kita bisa mendapat banyak hal tentang kasih yang tulus. Orang yang punya kasih yang tulus terhadap keluarganya, dia akan bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Suami yang mencintai pasangannya dengan tulus akan bertanggung jawab. Istri yang mencintai suaminya dengan tulus akan bertanggung jawab. Orang tua yang mencintai anak-anaknya dengan tulus akan menunjukkan tanggung jawab. Dan anak-anak yang mencintai orang tuanya pun dengan tulus akan menunjukkan rasa tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga sudah kehilangan kasih, maka yang mulai muncul adalah kehampaan. Jangan sampai kita kehilangan kasih. Kalau kasih sudah mulai hilang dari keluarga, disitulah mulai terjadi pergeseran nilai-nilai. Udah mulai kurang menghormati, sudah mulai kurang menghargai, sudah mulai kurang mencintai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kasihnya sudah mulai hilang. Dan kalau kasihnya sudah mulai hilang, sudah mulai dingin, sudah mulai tidak memberikan perhatian, sudah tidak lagi peduli. Sebab itu pertahankanlah kasih yang tulus dalam keluarga. Karena hanya dengan kasih kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Demikian juga pasangan kita menerima kita apa adanya. Sisi lain yang saya maksud dengan penopang yang sehat adalah ekonomi yang sehat. Cinta saja tidak cukup. Maka kadang-kadang kalau saya dulu sering mendengar orang-orang tua zaman dulu, pendeta-pendeta zaman dulu, yang artinya tidak semua pendeta, tidak semua orang tua. Saya pernah dengar omongan mereka bilang begini, biar miskin di bumi, yang penting kaya di surga. Aduh, kita di bumi ini perlu uang. Kita orang gak boleh munafik terhadap uang. Kita tidak boleh munafik terhadap uang. Uang itu kebutuhan. Uang itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Tanpa uang, kita sulit melakukan banyak hal. Yang tidak boleh itu cinta uang. Kalau kita kerja cari uang, ini memang seharusnya seperti itu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya menopang keluarga. Kalau ekonomi kita sehat, iman kita bertumbuh, kasih kita tulus kepada keluarga, anggota keluarga, maka saya percaya ketika penopang ini akan menunjukkan pengaruhnya terhadap keluarga yang sehat. Jangan fanatik tentang uang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mau nikah, salah satu bentuk pertanyaan yang saya tanyakan ketika konseling pranikah, pertanyaan saya bilang begini, apakah kamu sudah bekerja atau belum? Kalau jawabannya belum bekerja, dan atau lebih tegasnya lagi tidak bekerja,
maka saya suruh mereka doa dulu. Tolong dipikirkan baik-baik. Karena itu bertentangan sekali dengan hukum Alkitab. Alkitab bilang orang yang gak bekerja jangan dikasih makan. Bagaimana seorang suami dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarganya kalau dia tidak mau kerja? Dia harus kerja, itu sebagai bagian untuk menopang supaya ekonominya sehat. Dengan bagian ini ekonomi sehat, maka keluarganya pun sehat. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen itu tidak boleh malas. Dia harus bekerja, bukan gila kerja. Beda orang bekerja sama gila kerja. Orang kalau bekerja itu ada waktunya. Orang gila kerja, dia nggak pusing segala sesuatu. Bahkan ibadah pun sepertinya nggak diperhatikan kalau orang sudah gila kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan berpikir ekonomi itu bukan bagian rohani. Memang, tapi itu akan menopang bagaimana engkau punya keluarga bisa sehat. Ayo belajar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dengan memiliki penopang yang sehat, maka keluarga itu akan tetap kokoh menjadi keluarga yang sehat. Dan kalau sudah dibangun seperti ini, wow. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keluarga kita akan terbangun dengan satu label, keluarga sehat. Yang ketiga, iya, oke. Ada satu yang kelewatan sebelum saya masukkan ke poin yang ketiga. Ada sebuah pernyataan bilang begini, jangan pertaruhkan hubungan yang telah lama kita jaga dan kita bina hancur berantakan hanya karena emosi dan egoisme sesaat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangunlah nilai-nilai itu terus. Ya kalau orang udah nikah ya egoisnya udah mulailah dibuang. Ya kan, emosinya sudah mulai dibuang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya hubungannya sudah dipertahankan sekian lama itu tidak hancur berantakan hanya karena emosi dan egois kita. Ya, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana keluarga yang sehat? Keluarga yang sehat adalah keluarga yang berfungsi sebagaimana harus. Ada status pernikahan, ada suami, ada istri, ada anak. Tapi di dalamnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan tidak ditemukan fungsi. Sebut saja fungsi ayah tidak ditemukan, fungsi ibu tidak ditemukan, fungsi anak pun tidak ditemukan di dalam. Nah, kalau keluarga tidak berfungsi, saudara-saudara, bagaimana mereka disebut keluarga sehat? Tentu keluarga yang berfungsi adalah keluarga yang sehat. Keluarga menjadi media pembelajaran yang pertama kalinya. Jadi keluarga itu adalah media pembelajaran, di mana anak melihat perilaku orang tua, perilaku mak, perilaku bapak gitu ya. Dari cara makan, cara ngomong, cara sesuatunya dilihat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tidak sadar bahwa keluarga itu adalah sebagai sebuah tempat pembelajaran dari anak-anak kita melihat sikap orang tuanya bagaimana. Makanya mari kita sebagai orang tua belajar menunjukkan sikap yang baik, bukan pura-pura baik. Tapi memang harus
pada dasarnya semua diawali dengan mencontoh kebiasaan orang terdekat, yakni keluarga. Jadi ketika anak menonton, menyaksikan orang tuanya bagaimana, disitulah akan terbentuk, akan terkonsep model apa orang tuanya. Nanti akan terlihat gambarnya pada anaknya. Kita melarang anak kita jangan merokok, contoh. Tapi kita merokok di depan dia. Maka anak akan bilang, bapakku tukang bohong. Jadi sesuatu yang kita ajarkan jangan menjadi sebuah pertentangan. Sisi lain keluarga yang berfungsi adalah keluarga menjadi jasa pendidikan informal. Artinya di dalam, kalau formal itu kan sekolah ya. Kalau informal itu artinya orang tua mengajarkan, membentuk karakter anaknya. Bagaimana anak berkarakter, bagaimana menjalankan hidup dengan disiplin. Contoh seorang anak yang sekolah, pagi-pagi pasti orang tuanya bangunin, bangun. Walaupun ketika membangunkan anak itu, anak protes. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah namanya jasa pendidikan, di mana orang tua diajar untuk mendisiplinkan anaknya. Nggak mungkin orang anak sekolah masuknya jam 7, bangunnya 7.30, itu nggak mungkin. Jadi supaya dia menjadi disiplin, pasti sejam sebelumnya dia sudah bangun. Apalagi jarak tempuh sekolahnya cukup butuh waktu, dia perlu disiplin lebih ketat lagi. Ayo, bagaimana keluarga kita bisa sehat? Jadikan keluarga itu sebagai tempat pendidikan informal. Didiklah anak-anak kita dengan bagaimana mereka bisa disiplin. Bangunlah karakternya mulai dari kecil. Ajarin mereka untuk berbagi kasih. Ajarin mereka untuk mengucapkan terima kasih. Ajarin mereka untuk memberikan sapaan kepada orang yang lebih tua, bagaimana kepada teman, bagaimana kepada kakek nenek, bagaimana memberikan sapaan. Ajarin. Karena keluarga itulah yang berfungsi. Kalau keluarga itu tidak berfungsi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa membangun keluarga sehat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan kita, pentingnya keluarga sehat. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita membangun keluarga sehat? Yang pertama, kita harus punya komitmen. Yang kedua, kita harus memiliki penopang yang sehat. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan keluarga kita berfungsi sebagaimana harusnya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kali ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bisa memberikan berkat, memberikan pengaruh yang positif kepada saudara yang mendengar. Supaya setidak-tidaknya apa yang perlu kita perbaikin. Belum terlambat, perbaikilah. Kiranya Tuhan memberkatin kita. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, kami berterima kasih buat hari ini. Kami diajar untuk membangun keluarga kami menjadi keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat di mana kami didapat di dalamnya ada pertumbuhan iman, ada komunikasi yang baik, ada cinta saling mencintai, dan di dalamnya juga ada ekonomi yang baik. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk memfungsikan keluarga kami, supaya segala sesuatunya orang melihat dalam keluarga kami
patut dicontoh dan ditiru. Dalam keluarga kami ada sesuatu yang kami bisa bagikan kepada orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah ungkapan kami kepadamu lewat lagu, lewat pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama-sama kita berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami lihat memberkati kehidupan kami, memberi pengaruh yang baik bagi kami, sehingga apa yang perlu kami rubah, apa yang perlu kami perbarui, kami perbarui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk dalam sebuah perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari masing-masing kita berdoa menghadap Tuhan. Layakkan setiap kami untuk makan roti dan minum anggur perjamuan, supaya apa yang kami lakukan mendatangkan berkat dan bukan kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Sebelum kami makan, kami dengar firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita. Bapa, kami berterima kasih
segala kebaikan yang Kau kerjakan bagi kami. Hari ini kami mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui perjamuan kami dipersekutukan dengan Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, tiada kasih seperti kasih-Mu, tiada kasih semulia kasih-Mu. Kau korbankan anak-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat perjamuan Tuhan. Sebelum kami pulang menerima doa berkat, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris ini. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan. Jagai, lindungi, sertai senantiasa kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami bisa melewati hari-hari yang menakutkan ini. Sebagai gembala yang baik, Kau bawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Berkatilah kesehatan kami. Terlebih orang-orang yang sudah lanjut usianya, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka diluputkan dari segala virus wabah yang sedang ada di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Orang-orang muda, generasi-generasi penerus kami Tuhan, anak-anak kami, balita, bayi, bahkan janin-janin dalam kandungan, Tuhan juga jagai, supaya tetap sehat. Tuhan lindungi dan berkati. Jangan biarkan ada di antara kami kelaparan, jangan biarkan ada di antara kami kekurangan, tapi kami percaya Engkau gembala kami yang baik, yang akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Berkatilah usaha daripada jemaat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati mata pencariannya. Demikian kami membawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, berkati bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan diberkati oleh Engkau. Berkati presiden kami bersama dengan keluarganya. Berkati wakil presiden kami bersama dengan keluarganya. Berkati para menteri kami bersama dengan keluarganya. Berkati para pejabat negara bersama dengan keluarganya. Diberikan kesehatan, dengan tubuh yang sehat. Mereka bisa bekerja, mereka bisa berpikir, memberikan solusi atas bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami mengalami kemajuan karena kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sedang mengurus pasien COVID-19 diberkati, baik dokter, baik medis Tuhan, baik perawat, baik semuanya orang-orang yang terlibat akan ambil bagian di dalam. Tuhan berkati. Jagai juga mereka supaya tetap sehat. Keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan juga hiburkan, supaya satu hari kelak mereka bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami di hadapan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.